Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, Mbah. Sugeng dalu, Mbak. Hari ini spesial Ramadan, teman-teman, dan saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Ini ada request, Mbah, Ya. dari teman-teman, yaitu ada yang bertanya terkait dengan permasalahan penyakit lambung atau masalah perut lainnya yang berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun ini tidak sembuh atau belum ada jalan untuk mencapai kesembuhan. Mereka bertanya kepada kita melalui WA, apakah kira-kira ada jamu atau mungkin ramuan apa atau mungkin doa-doa apa yang bisa digunakan untuk mengatasi penyakit lambung atau perut, Mbah? Terima kasih. Kita tahu bahwa penyakit lambung merupakan penyakit yang ringan atau penyakit yang biasa saja. Oke. Namun banyak sekali karena penyakit lambung yang mana akan menyeret dengan kematian. Ya. Kasus-kasus ini banyak sekali yang mana orang-orang meremehkan dengan penyakit lambung. Padahal penyakit lambung merupakan penyakit yang berbahaya. Karena kita tahu kita makan saja masuknya juga ke lambung. Oke. Banyak sekali tata cara kesembuhan yang mana usaha daripada masyarakat atau saudara kita. Sehingga kadang-kadang setiap penyembuhan orang tidak sama. Ada yang sembuh karena yaitu degan yang dibakar, ada yang sembuh karena minum kopi pahit tanpa gula, ada lagi yang sembuh karena membiasakan dengan makan permen karet dan sebagainya. Namun apabila lambung yang kronis, maka tidak semudah makanan apapun, obat apapun, jenis jamu apapun yang bisa dikonsumsi karena lambung yang kronis sangat sensitif sekali dengan semua barang-barang yang kita makan. Kita memiliki pengalaman yang sangat menyedihkan. Pada saat kita juga menjadi tabib yang terkenal pula, saya mendapat cobaan bahwa saya sakit lambung yang mana tidak ada kunjung sembuh. Bahkan kita sudah masuk keluar rumah sakit, kita sudah keluar masuk apotek, kita sudah minum jamu kemana saja, bahkan jamu kita sendiri juga kurang baik untuk kita minum. Kadang sekali kita minum, ada reaksi, kemudian besoknya kumat lagi dan sebagainya. Ya, kita sudah berusaha kemanapun, tetap gagal total. Kadang-kala kita juga heran, kadang kita berpikir, apakah ini penyakit yang dibikin orang atau gimana, kok nggak ada sembuh-sembuhnya. Kami punya pengalaman, barangkali pengalaman ini bisa dipakai untuk teman-teman, baik itu penyakit lambung, masalah lambung yang berasal dari penyakit medis atau penyakit biasa, atau mungkin penyakit yang diakibatkan dari serangan orang-orang jahat atau dari bentuk-bentuk ilmu atau bentuk-bentuk kiriman sadar dan sebagainya. Yang penting kami dengan pengalaman yang kami pakai, kami berhasil. Kisah ini atau cerita ini tidak saya kayasa. Kita berbicara pada tengah malam, saksinya adalah angin, saksinya adalah alam semesta. Apalagi di bulan Ramadan. Iya, ini bulan Ramadan. Apa yang saya ceritakan 100% ada real, 100% adalah tidak bohong. Saya hingga kena penyakit lambung itu mata saya sudah cowong, saya juga kurus sekali dan saya sampai berwarna pucat atau kuning, bahwa telinga saya saja sudah kepleh itu. Namun tidak ada pasien yang lain tahu, sehingga toko saya tutup, yang menjaga adalah istri dan asisten saya atau anak buah saya, sehingga saya tersembunyi di kota Kediri, sehingga tidak ada orang yang tahu. Kita akan bercerita bahwa ini merupakan pengalaman, barangkali ada gunanya, atau mungkin bagi teman-teman yang punya masalah yang sama, nanti akan bisa menirukan atau bisa menjadikan jalan solusi. Pada saat saya kena serangan penyakit lambung, kita sudah berminggu-minggu tidak kemasukan makan atau tidak bisa dimasuki makanan apapun. Setelah dimasuki makanan, maka justru kita akan gelimpangan, kita kesakitan yang hebat. Bahkan kita pun duduk sudah tidak tahan, kita berbaring pun juga kesakitan. Kemudian apabila kita miring atau murep atau gimana pun rasanya sudah tidak nyaman.
Bahkan pagi, siang, sore, malam rasanya hanya nyeri-nyeri dan kembung, perut menjadi bantat, perut menjadi besar, kita bernapas saja kita kesulitan. Padahal kita ini adalah seorang tabib. Kenapa kita malah sakit seperti ini? Kadang kita juga sedikit kecewa kepada Tuhan. Kenapa kita seorang penolong, justru kita diberikan ujian yang seperti ini. Padahal di rumah saya banyak sekali pasien saya, di toko saya atau di kios-kios saya juga banyak pasien juga. Kenapa saya yang pencipta atau peramu justru kita punya masalah yang tidak dapat kita selesaikan sendiri. Kemudian hari berganti hari, bulan berganti bulan, tetap kita mengandalkan ke medis karena hanya satu-satunya medis itulah yang mana dapat kita banggakan dan dapat kita percaya. Namun setelah kita masuk rumah sakit, 1 hari 2 hari nyaman karena dirawat, kemudian setelah pulang kesakitan lagi dan terus menerus seperti itu. Berpindah-pindah ke rumah sakit pun juga kita tidak ada kesembuhan. Kita akhirnya pasrah dan sumarah. Kita berbicara kepada istri bahwa saya nyatakan saya sudah berpamitan pergi, artinya kita sudah tidak kuat, tidak tahan pada malam itu. Saya berpamitan meninggal. Apabila besok saya mati, maka hasil karya saya seperti kios-kios jamu dan aset saya serahkan kepada istri. Hanya itulah yang saya berikan kepada istri. Saya sudah tidak tahan, saya kesakitan, lebih baik saya meninggal, lebih baik saya mati daripada merasa seperti ini. Karena memang sakit teman-temanku, sakit sekali, nyeri sekali, dan sesak napas, dan badan itu lemas. Hingga kita kalau siang ingin malam, malam ingin pagi, kalau pagi ingin siang, dan sebagainya. Kemudian kasus-kasus di dalam kita merasakan sakit itu adalah yang pernah ada rasa nyeri, sesak napas, kemudian kita kesulitan untuk bergerak. Enggak karena kita punya masalah lambung dan usus mungkin kita tidak bisa ngentut, kita tidak bisa bergerak, dan itu tidak hanya 1 minggu 2 minggu, bahkan ada beberapa bulan kita kesulitan untuk bergerak. Kalau kita terpaksa berak 3 atau 4 jam saja tidak bisa keluar. Kita masuk keluar WC itu sudah biasa, kadang ada 5-6 kali masuk baru bisa berak, atau bahkan 3 hari baru bisa berak, atau 1 minggu 2 minggu baru bisa berak. Beberapa macam obat sudah kita lakukan, tapi tetap kita kesulitan teman-temanku. Kemudian pada waktu malam itu sekitar jam 3, saya terasa berak, kita masuk ke WC atau toilet. Kemudian saya ada 4 jam, bahkan kaki saya sudah tidak terasa seperti kesemutan, dan kita juga terasa ngantuk. Kita sudah lelah sekali hidup seperti itu. Kita sudah capek, sakit seperti itu. Akhirnya seperti tidak sadarkan diri. Seketika saya sudah kecapean itu, di tengah-tengah seperti mengantuk, ada suara laki-laki di depan rumah atau di jalan raya. Mereka bilang, kalau sakit carilah kelapa, masaklah, goreng seperti orang membuat belundu atau membuat minyak kelapa. Laki-laki itu menyarankan suruh saya untuk membuat minyak kelapa. Seketika suara itu berhenti, tiba-tiba dahi saya itu kedaduk tembok. Karena memang di kontrak. Posisi di WC itu, ya, karena WC saya yang ada di Kediri itu memang hanya sempit, karena kan di kota, Mbak. Hanya sekitar ada 1 meter persegi. Enggak, kita sampai ke Jelungup sini, kedaduk tembok itu ketepatan bersamaan dengan orang itu selesai bicara. Bikinkan minyak kelapa agar kamu sembuh. Langsung itu selesai bicara, langsung saya kedaduk itu, teman-teman. Kemudian saya sadar, dan saya pun juga kesulitan berak. Bahkan pada saat itu pun saya kesulitan berak. Akhirnya pada saat itu pun saya juga berusaha, yaitu dengan cara yang menjijikkan, bahwa berak itu saya pakai yaitu kunir, saya kasih minyak pelumas, atau saya berikan dengan minyak goreng biasa itu, saya masukkan ke dubur. Ternyata juga tidak bisa ngentut. Kemudian sampai dicukili, teman-teman. Sehingga saya juga sempat mencukili sendiri, sehingga bahwa kadang-kadang berdarah karena kita kan alatnya tidak alat-alat medis gitu. Kita pakai alat sendiri itu. Setelah itu tetap tidak bisa keluar. Akhirnya saya memerintahkan sang istri yang mereka berminggu-minggu tidak tidur karena menunggu saya, dan mereka agak marah-marah karena sudah hampir jam 3, teman-teman. Saya suruh untuk
yaitu memarut kambil agar dijadikan minyak kelapa. Kemudian di rumah saya ada sekitar 2 kan, ada 2 3 teman-teman, itu saya sudah lupa. Itu semua dibuat, Mas? Ya, dia diparut itu, parut dengan cepat karena saya juga kesakitan saya itu. Tadi parut, diperes, langsung digoreng atau digodok. Santan yang digodok lama-lama akan menjadikan blundu. Blundu itu ampasnya santan. Iya. Terus cairannya, airnya juga kering, tertinggal dengan minyak kelapa. Kemudian disaring di kain atau di mana, kemudian minyaknya turun ke ember, ampasnya kalau orang Jawa mengatakan itu blundu, bisa dimakan. Okay. Kemudian saya penasaran dengan Sasmito Jati itu, suara laki-laki yang memberikan amanah kepada saya. Kemudian saya ambil setengah gelas, saya masukkan ke piring, langsung saya kasih kipas angin, teman-teman. Karena kan minyaknya panas. Setelah saya kasih kipas angin, kan terasa dingin, langsung minyak itu saya minum. Sekitar setengah gelas sambil saya memakan dengan blundu itu. Okay. Kemudian jarak sekitar setengah jam saya masuki obat atau minuman bentuk sirup, obat mah bentuk sirup, pada saat itu namanya Dekanta dan alumi sirup, saya minum tuh. Saya tidak hanya mengandalkan bentuk-bentuk herba atau bentuk tradisional, saya juga pakai obat-obat yaitu kedokteran. Okay. Dikasih dokter yaitu Dekanta sirup dengan alumi sirup, saya minum itu. Biasanya satu gitu saya minum, 1 sendok. Kemudian saya nanti beberapa saat, kemudian saya merangkak itu mendekati TV, saya nyetel TV itu dengan kesakitan. Okay. Terus kemudian istri saya tidur karena sudah berminggu-minggu tidak tidur menunggu saya. Dengan saya menyimak, dulunya setiap subuh kan ada ceramah-ceramah para ustadz kiai atau haja-haja, utajah itu yang ceramah di situ, dakwah. Saya menonton dakwah-dakwah daripada para alim ulama kita. Lama-lama kita tidak terasa, tiba-tiba kok perut saya kok ringan gitu, kok enteng, nggak sakit. Terus kemudian saya berdiri, terus kemudian kok bisa, saya dulunya kan nggak bisa, berdiri bisa. Terus kemudian saya membuka tirai, yaitu jendela di kaca, ternyata sudah jam 7 pagi. Di depan saya itu kan ada SMP itu, murid-murid sudah masuk semuanya. Kemudian jarak beberapa menit saya terus mengeluarkan gas atau ngentut, teman-teman, ngentut terus menerus, ngentut. Jadi minyak kelapa itu diminum pagi 1 sendok, kemudian siang 1 sendok, kemudian untuk malamnya 1 sendok, yaitu 3 kali sehari. Kemudian tetap saya jaga dengan obat yang lain, yaitu bentuk obat perut atau obat emah atau obat lambung yang bentuknya sirup. Kalau tablet nanti penggilingannya kan tidak mampu, teman-temanku, karena sudah rusak itu. Akhirnya hari demi hari, minggu demi minggu, saya akhirnya bisa berjalan, akhirnya bisa naik motor, dan saya bisa bekerja lagi. Otomatis karena kita makan, kita sudah merasa nyaman, kemudian kebugaran kita sudah nampak, kesehatan sudah pulih lagi, dan kita sudah biasa untuk pulang ke Tulungagung. Dulunya kan kita punya cabang di Tulungagung. Hilir mudik sudah biasa, beberapa bulan seperti halnya penyakit kita sudah hilang total dan kita kembali yang sia seperti pada malam hari ini. Hingga kejadian itu sekitar ada 15 tahun atau mungkin 12 tahun yang lalu. Ya, kian ini kami pun juga atas rahmat Allah diberikan kesehatan dan kelancaran. Dari pengalaman jenengan itu, pernah nggak Mbah jenengan menyembuhkan seseorang dengan cara yang sama? Sering sekali, sehingga banyak orang yang fatal, banyak orang yang gagal. Kemudian anak saya sendiri juga punya penyakit lambung atau asam lambung yang berbulan-bulan tidak sembuh. Kemudian anak saya juga saya sarankan seperti saya. Kemudian anak saya juga melaksanakan, bahkan anak saya juga pernah menjadikan TKW di luar negeri, juga mereka juga membawa 1 botol minyak kelapa tadi. Sehabis 1 botol itu pun anak saya pun juga sembuh sampai sekarang.
Sehingga banyak sekali bukti-bukti yang kita sajikan. Ini kan kita memang bukan tabib teman-teman, kita sudah tidak menjual produk, sehingga rahasia-rahasia seperti ini kita sampaikan. Namanya kita juga sama-sama manusia, kita saling menolong. Barangkali apa yang kita sampaikan itu bermakna, berguna bagi teman-teman dan berguna kepada bangsa dan negara kita, sehingga kita hidup itu harus tolong menolong, karena kita tidak bisa hidup secara sendiri, seperti itu, Mbak. Teman-teman, apa yang disampaikan oleh Mbah Khalil Jopomontro adalah berdasarkan pengetahuan yang beliau ketahui serta pengalaman-pengalaman yang pernah beliau lewati. Sehingga teman-teman, bagi teman-teman yang telah melontarkan pertanyaan untuk permasalahan penyakit lambung, teman-teman bisa mencoba kiat ini sebagai bentuk ikhtiar kita sambil kita terus berdoa supaya kita segera mendapatkan kesembuhan atau kesehatan seperti semula. Mungkin itu dari saya. Mbak Kedul, mungkin ada tambahan yang lain, Mbak? Dari medis kita pun juga dapat dikatakan komplikasi, katanya ada paru-parunya, kemudian ada ususnya yang luka, terus kemudian juga diprediksi ada ginjalnya, sehingga kemudian tensi darah tidak normal, sehingga banyak sekali penyakit yang ada di dalam tubuh saya. Dengan pinggang yang sangat sekali, untuk duduk saya sudah hendak betah teman-teman, seperti dikasih linggis atau besi yang panas di pinggang saya, rasanya seperti itu, sangat kejulinu. Untuk duduk 2 menit saja sudah kesakitan. Dokter itu memberikan, katanya saya juga ada ginjalnya yang tidak normal atau yang rusak. Sehingga kesimpulannya bahwa seperti halnya minyak kelapa ternyata dapat saya memungkinkan bisa untuk pembenahan lambung atau pelumas lambung, atau bisa untuk pelumas ginjal atau untuk menyembuhkan ginjal. Sehingga kenyataannya dari penyakit saya semuanya hilang teman-temanku. Sehingga minyak kelapa kok belum dipelajari, belum diprediksi oleh para medis ada apa kok bisa untuk menyembuhkan seperti halnya penyakit yang saya alami. Sehingga di dalam pengetahuan kita tidak paham ada apa di dalam minyak kelapa kok bisa membantu untuk kesembuhan penyakit lambung dan ginjal. Cukup sekian teman-teman video kami pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat dan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih. Amin ya rabbal alamin.